Baik, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Semoga tetap semangat. Bentar lagi Lebaran ya. Bentar lagi Lebaran. Yang puasa semoga lancar puasanya sampai nanti Lebaran. Nah, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Ini adalah pertemuan kita keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai pilar selanjutnya dari Object Oriented Programming. Setelah minggu lalu kita membahas tentang abstraction dan encapsulation ya. Nah, silakan teman-teman presensi di scan QR code-nya. Teman-teman bisa scan via Adlink ya. Kemudian bagi yang bermasalah nggak bisa scan atau ada problem dengan presensi, boleh email saya ke lintang@cakrawala.ac.id seperti biasa. Bagi yang mau izin ada tugas dari kantor atau ada keperluan, ada agenda, termasuk kalau sakit ya boleh email juga dan sertakan dengan buktinya. Termasuk yang presensi manualnya misalnya susah gitu ya, sulit presensi karena sesuatu hal, karena device-nya lah atau karena apa. Nah itu boleh juga sertakan bukti bahwa teman-teman ikut kelas ini ya, screenshot barangkali atau apa. Begitu ya. Kemudian jangan lupa nanti di akhir kelas isi feedback yang nanti akan di-share oleh fasilitator. Yang malam hari ini saya ditemani Mas Yasin. Dan nanti feedbacknya silahkan diisi teman-teman ya. Nah itu untuk supaya kelas kita juga nyaman bersama, bukan hanya saya yang ngajar, tapi teman-teman juga nyaman dalam menerima ilmu dan mudah paham dengan apa yang kita share di materi-materi perkuliahan. Begitu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang abstraction dan encapsulation. Nah, nanti di akhir barcode-nya akan saya tampilkan lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas tentang inheritance. Nah, ini adalah pilar dari object oriented programming yang juga bisa dibilang fitur utama ya, bisa dibilang sih fitur menarik ya, fitur unik, fitur yang banyak dipakai terutama untuk melakukan efisiensi code, kemudian membuat struktur dari hubungan antar objek ataupun hubungan antar kelas itu menjadi lebih teratur sehingga ketika dibaca itu mudah, readability-nya tinggi. Kalau readability-nya tinggi, mudah dibaca, artinya kode itu maintainability-nya juga tinggi, mudah di-maintain. Kalau maintainability-nya tinggi, teman-teman mau menambahkan fitur itu lebih mudah, tracking bug itu juga tentu lebih mudah. Nah, dengan inheritance, teman-teman juga nanti akan mendapatkan banyak fitur dari object oriented programming yang tentu bisa teman-teman manfaatkan dalam teknis pemrograman ya, pembuatan suatu fitur dengan paradigma pemrograman berbasis object oriented programming. Nah, kurang lebih kita nanti akan bahas konsep ya, basic inheritance itu seperti apa, kemudian teknis implementasinya seperti apa. Nah, sebelumnya tadi saya barusan juga dari kelas lain ya, pertemuan yang sama membahas inheritance juga, tapi slide ini tidak selesai. Nah, jadi mungkin juga di kelas ini nanti slide ini juga akan saya bagi dua berarti ya. Ada part 1 sama mungkin setelah lebaran nanti pertemuan pertama part 2 plus polymorphism. Nah, mungkin gitu ya. Sehingga selesai basic pilar object oriented programming. Tinggal nanti pengembangan lebih lanjut. Kita kenalan dengan diagram UML, kemudian bagaimana menuliskan objek diagram, bagaimana teman-teman membuat dokumentasi berupa diagram objek dan objek diagram dengan UML, teknis implementasinya seperti apa, termasuk tools-tools yang biasa dipakai. Nah, begitu ya, kurang lebih. Nah, hari ini kita akan coba bahas inheritance itu apa, seperti apa inheritance, apa efeknya ketika sebuah kelas itu menginherit kelas yang lain, begitu juga sebaliknya, apa efeknya jika sebuah kelas di-inherit oleh kelas yang lain. Nah, inherit itu apa sih? By default artinya adalah warisan. Ya, sebelum kita bahas, sama seperti minggu lalu, saya sudah siapkan kuis lagi, ya. Kuis lagi. Kali ini 15 soal, 15 menit. Nah, berarti satu soal 1 menit ya. Diusahakan selesai. Nah, soalnya pilihan ganda, teman-teman bisa akses di Adlink. Bisa teman-teman akses di Adlink. Nanti jam 21 lewat 10 menit ya. Beberapa detik lagi akan muncul dan bisa teman-teman kerjakan sampai pukul 21.25. Harusnya 21.25 udah ke close ya. Tapi kalau ada
error mungkin bisa diakses sampai besok pagi mungkin ya. Semoga tidak ada error. Oke, silakan dicoba, dicek. Sudah pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan dikerjakan. Dan nanti setelah dikerjakan, seperti biasa kita bahas singkat aja ya. Kita bahas singkat, kemudian saya akan lanjutkan materinya. Nah, selamat mengerjakan. Sambil teman-teman mengerjakan, mungkin saya review sedikit tentang tugas kemarin ya. Tugas kemarin, saya rasa ada juga yang belum mengumpulkan. Kemudian yang sudah mengumpulkan pun ada beberapa kodenya yang korup ya, karena format ekstensinya salah. Harusnya format ekstensinya .cpp ya, untuk C++ CPP. Nah, tapi ada yang nulisnya .c tambah-tambah, tentu error ya. Atau mungkin ada penulisan variabel atau kelas objek yang salah sintaksnya, nah itu mungkin lebih teliti lagi. Tapi nanti tugasnya itu teman-teman akan saya open lagi ya teman-teman ya, akan saya open. Jadi ada instruksi dari pihak akademik bahwa terutama untuk kelas profesional dan akselerasi kan banyak yang bekerja ya. Maka tugasnya itu dibikin open aja sampai batas UTS gitu katanya. Jadi mungkin nanti akan saya open lagi tapi setelah lebaran ya. Jadi yang belum mengumpulkan masih bisa mengerjakan. Toh ini juga fokusnya untuk portofolio teman-teman ya. Di push atau di share di GitHub, GitLab, Bitbucket teman-teman sendiri. Otomatis itu nanti punya teman-teman itu. Bukan punya kampus, bukan punya saya, tapi milik teman-teman yang nanti bisa teman-teman share ke ketika apply pekerjaan. Nah, jadi GitHub atau GitLab-nya, Bitbucket-nya tuh kelihatan aktif gitu. Nah, boleh juga ditambahkan dengan tutorial misalnya, push ke publish di YouTube boleh, atau tulisan blog ya di Medium silahkan. Nah, tapi yang saya minta tugasnya adalah share ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket teman-teman. Nah, jadi nanti tugasnya akan saya open lagi ya. Tapi nanti setelah lebaran akan saya open lagi. Kemudian kuis-kuis seperti ini juga tujuan utama saya bukan nilai ya, tapi tujuan utama saya adalah refreshment. Teman-teman supaya tetap tetap in touch dengan materi-materi kita sebelumnya. Karena materi sebelumnya, konsep-konsep yang ada itu tetap dipakai sampai nanti akhir perkuliahan itu akan tetap dipakai. Nah, jadi better sih teman-teman skill teknis dapat, konsep juga jangan lupa. Nah, karena kalau menurut saya pribadi, konsep itu lebih penting ya daripada skill teknis. Skill teknis ya penting tentu saja. Tapi kalau dibandingkan dengan konsep, pemahaman akan konsep, tentu konsep ini lebih penting menurut saya. Karena teknis hal yang mudah, hal yang simple, sederhana. Kita bisa baca dokumentasi, bisa baca forum, bahkan tanya ke AI tools ya, Gemini, ChatGPT, mereka bisa langsung tampilkan kodenya. Nah, tapi untuk pemahaman konsep itu yang penting. Karena teman-teman tidak akan bisa implementasi dengan baik tanpa mengetahui konsep yang baik. Tapi kalau teman-teman uh, bisa implementasi teknis yang baik, belum tentu konsepnya itu paham. Nah, itu dia. Karena bisa jadi teman-teman implementasinya skillnya, codingnya bagus, karena terbiasa, bukan karena paham konsepnya. Nah, begitu. Nah, jadi saya pengen teman-teman dapat konsepnya dapat, tapi skill teknisnya juga tetap dapat. Nah, kalau konsepnya dapat, maka teman-teman nanti misalnya nggak pakai C++ pun, pakai Java atau pakai Python, pakai JavaScript, tetap running ya, tetap running well. Teman-teman bisa adaptasi dengan lebih mudah, lebih cepat. Begitu. Oke, selamat dikerjakan sampai pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Izin off cam, oke, nggak masalah. Off cam di kelas saya tidak masalah. Tapi kalau ada pertanyaan, better langsung open mic ya teman-teman ya. Nggak perlu ngetik di chat. Kalau di chat takutnya saya responnya agak lambat karena as you know, saya pakai Zoom-nya di browser ya. Nggak ada notif. Oke, kalau ada presensi ke email ya, ke email. Nah, tentu saya berharap teman-teman paham konsep, paham teknis, nilainya juga bagus ya di kelas ini ya. Selamat mengerjakan.
Ya, 1 menit lagi. Soalnya akan ke close teman-teman ya di jam 21.25 harusnya ya. Oke, aman ya teman-teman ya? Ada pertanyaan atau perlu kita bahas? Beberapa detik lagi akan ke close. Ya, perlu dibahas nggak kira-kira teman-teman? Gampang ya, easy ya. Refreshment dari materi sebelumnya. Ya, sudah 21.25 sepertinya udah ke close ya, nggak bisa diakses. Harusnya ya. Lumayan susah katanya, nggak easy lah. Pelan-pelan ya, easy. Oke, perlu dibahas nggak teman-teman? Boleh Pak, Perlu bahas Pak. dibahas? Boleh ya? Oke, singkat aja ya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita bahas. Yang pertama, prinsip-prinsip dari object-oriented programming. Salah satunya yang mana? Yang C pasti ya, encapsulation. Virtual function, abstract class, class dan object itu bukan prinsip OOP, tapi dia adalah teknis implementasi di C++ ya, tentang OOP. Nah, tapi kalau prinsip OOP ada 4. Abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah, hari ini kita akan bahas tentang inheritance. Oke ya, aman ya. Nah, nomor 2, apa yang disebut kelas di OOP, terutama C++ ya. Si. Apa yang disebut kelas? C, ya betul. C ya, blueprint atau template atau cetakan untuk instantiating object atau untuk membentuk objek. Nah, menginstantiate objek. Betul, C. Keyword atau sintaks yang dipakai untuk bikin kelas di C++ adalah Kelas. kelas, betul. Easy ya, very easy. Kelas, yang lain bukan. Kemudian tujuan access specifier di OP untuk To define define scope. defense. No, kurang tepat. Define scope bukan tujuan dari access specifier. Di situ ada kata kuncinya access. Access specifier arti secara bahasanya adalah To control member spesifikasi access akses. from the Iya, classes. betul. Betul, yang A ya. Jadi untuk Okay. ngontrol siapa aja nih atau bagaimana atribut dan metode itu bisa diakses dari luar kelas dan di dalam kelas. Nah, maka kita kenal ada public, private, dan protected. Nah, masih ingat ya? Nah, itu tujuannya untuk ngontrol cara member itu, yang dimaksud member itu ya atribut dan metode ya, kelas member. Gimana cara mereka bisa diakses? Apakah public, private, atau protected? Encapsulation ini tujuannya buat apa? Yang mau di-achieve dari encapsulation di OOP adalah buat apa tuh? Untuk yang B ya. Yang B, encapsulation teman-teman bisa bayangkan kapsul. Kapsul itu kan membungkus, di dalamnya itu kan ada serpihan-serpihan komponen gitu ya, zat-zat kimia, obat-obatan. Nah, kita bayangkan atribut dan metode itu seperti serbuk-serbuk atau komponen yang ada di dalam kapsul. Nah, jadi tujuannya adalah membinding atau membungkus ya, mengwrapping data dan metode dalam sebuah unit yang disebut sebagai kelas. Nah, jadi yang B, encapsulation tujuan utamanya itu, kapsul. Kemudian nomor 6, manakah access specifier yang membuat kelas member, kalau kita ngomong kelas Private. member, private ya, yang bisa diakses hanya di dalam kelas itu sendiri, private. Betul. Minggu lalu udah kita coba ya. Private, public. Nah, di inheritance nanti kita coba tuh protected. Kemarin kita udah pernah bahas protected itu private tapi bisa diturunkan. Nah, pembuktiannya hari ini. Oke. Apa itu constructor? Constructor. Yang mana, teman-teman? B. Yang B. B, Pak. Ya, Initial. betul. Nice. Perfect. Untuk inisialisasi sebuah objek.
Nah, untuk membuat objek dinamis itu juga bisa. Nah, yang A, kalau yang A, function untuk mendestroy atau mendelete ya objek, itu ada juga sebenarnya di C++, namanya destructor. Nah, destructor ya. Ada constructor, ada destructor. Nah, tapi destructor sepertinya belum saya singgung, karena nanti ya, nanti. Saya simpen dulu, supaya teman-teman paham basicnya dulu, baru nanti kita ke bagaimana inisialisasi objek dengan pointer. Nah, baru nanti di situ tuh ada destructor. Oke, B, betul. Nomor 8, prinsip object oriented yang fokusnya adalah menyembunyikan implementasi detail dari sebuah metode tentunya ya, dan hanya menampilkan fitur-fitur yang penting aja, yang esensial. Ini prinsip apa? Abstraction. Abstraction. Nice, betul ya. Di pertemuan lalu saya pernah analogikan ada objek pesawat terbang, kan kompleks banget ya. Pesawat terbang kalau mau dituliskan dalam kode mungkin bisa jutaan atau miliaran baris. Nah, supaya efisien kodenya gimana? Ya kita bisa hapus tuh yang tidak esensial. Atribut atau metode yang tidak esensial itu kita hapus saja, kemudian kita pakai yang penting-penting aja. Nah, itu adalah abstraction. Nice. Kemudian apa manfaat kita bikin getter dan setter pada encapsulation? Masih ingat ya, getter dan setter? Provide yang Untuk yang B, ya betul. Untuk menyediakan akses ke data yang private dan juga modifikasi. Bisa dimodif tuh yang private. Nah, kita bisa pakai getter setter. Nah, kalau lupa, teman-teman bisa cek video minggu lalu atau slide minggu lalu ya tentang best practice. Di situ saya mention apa itu getter dan setter. Kalimat berikut salah tentang abstract class, kecuali berarti yang betul tentang abstract class adalah yang A can be instantiated directly, bisa dibuat objek langsung, tentu salah ya. Abstract class nggak bisa dipakai buat bikin objek, udah kita buktikan. Kemudian hanya mengandung concrete method, tentu juga salah. Namanya aja abstrak. Dia harus mengandung abstract method atau yang kemarin kita sebut pure virtual function. Nah, berarti jawabannya yang C ya, mengandung minimal satu pure virtual function. Nah, itu atau pure virtual method. Nah, itu berarti yang C. Yang D tidak ada hubungannya ya. Digunakan untuk create object yang mengandung data itu bukan abstract class. Abstract class tidak bisa dipakai langsung menginstantiate object. Itu nggak bisa. Error ya, udah kita buktikan kemarin. Nomor 11, contoh di dunia nyata abstraksi itu kayak gimana? Kalimat mana, aktivitas mana yang menyatakan contoh abstraksi di dunia nyata? Nah, teman-teman bisa merujuk ke soal nomor 8 tadi. Prinsip OOP yang menyembunyikan kompleks implementasi dan hanya menampilkan yang esensial aja. Nah, berarti yang mana tuh? Yang scanning bukan, Pak? yang A. Scanning bukan. Yang A, betul. E. Coba rujuk ke nomor 8 ya. Jadi teman-teman hanya menampilkan yang penting, tapi yang kompleks itu nggak perlu ditampilin detail-detailnya. Nah, itu yang A. A itu ngapain? Tahu cara nyetir mobil atau kendaraan, sepeda motor, pesawat terbang, tanpa teman-teman tahu gimana cara kerja pembakaran bahan bakar tuh kayak gimana, kok bahan bakar dibakar bisa gerakin mesin tuh seperti apa, kok bisa jalan, kok bisa terbang, kok bisa belok kiri, belok kanan, itu nggak perlu teman-teman pikirkan. Yang penting teman-teman tahu gimana cara nyetir mobil atau mengendarai sepeda motor, ya kan? Nah itu. Jadi teman-teman ketika mengendarai sepeda motor nggak perlu tahu tuh cara kerja motor gimana, kelistrikannya gimana, mekanikalnya gimana, nggak perlu. Tapi yang penting bisa, ya kan? Nah itu adalah contoh abstraksi. Nah sementara B, C, dan D ini bukan ya, tidak mendemonstrasikan abstraksi. Kalau yang B itu konsep apa ya? Kayaknya nggak ada konsep apapun, itu cuma kalimat biasa aja. Kalau yang C ini mungkin konsep delay atau sinkronus ya di pemrograman. Kalau yang D ini apa? Mungkin ngambil summary gitu dari beberapa berita gitu, kalimat tajuk utamanya aja yang diambil. Oke, ini A ya. Nomor 12, encapsulation membantu untuk apa dengan adanya encapsulation? Encapsulation untuk
maintainability, Pak. Yang C ya? Yang C, preventing unintended modification, betul ya. Jadi mencegah adanya modifikasi data yang tidak disengaja atau tidak diinginkan dan meningkatkan maintainability kode. Kodenya mudah di-maintain, mudah ditambahkan fitur, mudah di tracking kalau ada error di dalamnya. Ya, yang C. Betul ya. Caranya dengan apa? Unintended modification dicegah dengan cara memberikan access modifier, ya kan? Access specifier. Jadi data-data yang sekiranya sensitif, kalau bisa jangan berubah, itu kita set sebagai private. Nah, begitu. Oke, next. Kenapa teman-teman bikin abstract class dibanding concrete class? Kenapa? Untuk apa abstract class? Yang D ya, Pak. Yang D, betul. Abstract class bisa kita pakai sebagai base ya, sebagai interface untuk kelas turunan. Nah, ini nanti akan kita pelajari hari ini. Abstract class itu bisa dipakai sebagai interface atau base ya, base class atau parent class dari sebuah kelas, sehingga kelas yang subclass itu tadi, kelas yang turunan tadi, itu dia akan memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh si abstract class sebagai interface. Nah, nanti implementasinya teknisnya akan kita bahas hari ini. Kalau sampai ya di inheritance. Kemudian bagaimana abstraction berkontribusi pada code maintainability? By allowing change. Allowing change to implementation without affecting external code. Ya, betul. Yang C ya. Nah, abstraction. Kenapa? Karena abstraksi itu selain tadi, yang nomor 8 ya, menyembunyikan detail kompleks, dia juga membahas tentang abstract class. Nah, di situ disebut tuh, di C, abstract interface. Nah, abstract interface itu ya tidak lain adalah abstract class. Kalau di bahasa pemrograman lain ada istilah interface, kalau di C++ sayangnya tidak ada interface. Tapi, ada catatan ya, banyak expert yang mendefinisikan interface di C++ itu adalah abstract class yang hanya mengandung satu pure virtual function. Abstract class kan kelas yang mengandung virtual function kan ya, pure virtual function. Kalau interface itu adalah abstract class yang tepat mengandung satu saja pure virtual function. Nah, ada yang banyak yang mengartikan seperti itu. Terakhir, mana yang menjelaskan perbedaan abstrak dan konkret class? Yang mana kira-kira teman-teman? Bedanya yang A ya, yang A. Jadi kalau abstract class itu tadi untuk bikin interface, interface itu semacam template atau guide untuk kelas turunan supaya mengikuti apa yang sudah diikuti oleh sudah ditulis oleh abstract class. Sementara concrete class itu yang kita pelajari selama ini, tidak ada pure virtual function-nya. Nah, itu di dalamnya kan ada implementasi teknisnya. Nah, itu tuh yang membedakan itu. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, simpel ya. Nah, jadi fokusnya adalah ke pemahaman teman-teman, jangan fokus ke nilai. Nilai nanti menyusul kalau teman-teman memiliki pemahaman yang bagus. Nah, jadi tenang aja ya. Pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Nah, kita mulai. Materi hari ini adalah inheritance. Apa itu inheritance? Secara definisi, secara bahasa, tekstual, inheritance itu artinya ya warisan ya, turunan. Nah, yang dimaksud inheritance dalam object-oriented programming itu adalah sebuah mekanisme di mana sebuah objek, atau lebih tepatnya sebuah kelas ya, sebuah kelas itu dijadikan base, dijadikan landasan, dijadikan alas, atau dijadikan acuan oleh kelas yang lainnya. Nah, kelas yang dijadikan acuan itu kita sebut sebagai parent class, atau super class, atau base class ya, atau kelas induk, kelas orang tua gitu. Main class juga mungkin bisa, ada yang menyebutnya seperti itu. Sementara kelas yang mengacu kepada parent class tadi, itu kita sebut sebagai child class atau subclass atau derived class ya, kelas turunan. Nah, yang dimaksud sehingga kenapa dengan adanya hubungan ini? Dengan adanya hubungan ini antara parent dan child, dalam object-oriented programming, maka subclass atau child class tadi itu bisa mewarisi semua atribut dan metode dari parent class-nya.
Maka banyak yang mendefinisikan inheritance ini hubungan antara parent dan kelasnya itu adalah is a relationship. Is a relationship itu adalah subclass is a parent class. Nah, biasanya, mungkin kita kasih contoh ya. Biasanya parent class itu adalah kelas yang kategorinya lebih luas, lebih general dibandingkan dari subkelasnya. Misal, saya punya sebuah kelas namanya kucing misalnya. Kelas kucing. Di mana dari kelas kucing saya bisa bikin berbagai macam objek kucing. Kucing Angora, kucing Persia, kucing kampung, dan lain-lain. Nah, kelas kucing ini bisa memiliki parent class. Parent class. Nah, parent class-nya apa? Ya harusnya kategori yang lebih luas dari kucing. Misal, bisa mamalia, bisa, atau bisa lebih general lagi, animal, ya kan? Binatang. Nah, jadi saya punya parent class animal, dia punya, animal ini punya kelas turunan, yaitu kucing. Maka, kelas kucing itu akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas animal, plus kelas kucing bisa menambahkan atribut-atributnya sendiri. Nah, nanti kita contohkan ya teman-teman ya. Misal, langsung aja deh. Kita ke Visual Studio Code. Saya buka file baru, ini kelas OOP2 ya. OOP2. Nah, ini pertemuan keempat. Saya perbesar dulu. Oke, segini ya. Pertemuan keempat. Saya bikin foldernya dulu. Sesi 4, inheritance. Kemudian saya bikin satu buah file, satu inheritance.cpp. Nah, mungkin saya copy dulu. Oke, saya hapus. Nah, misal seperti ini ya. Nah, parent class itu biasanya adalah kategori umum dari child class ya, child class. Nah, atau begini. Parent class disebut juga parent atau superclass atau base class. Sama aja teman-teman ya. Nah, itu adalah biasanya kategori umum dari child class. Nah, sementara child class atau subclass atau derived turunan ya, derived class itu biasanya adalah kategori spesifik ya, atau subkategori ya, kategori spesifik atau subkategori dari parent class. Nah, contohnya gimana? Contohnya nih, saya punya kelas tadi, kelas animal. Nah, ini adalah parent-nya. Kemudian dari kelas animal, saya bisa punya turunan kelas lainnya. Misal ada kelas kucing tadi ya. Kelas animal, saya punya turunan kelas kucing. Selain kelas kucing, ada juga misalnya kelas kuda. Nah, ada juga kelas lainnya. Misalnya kelas komodo. Nah, ini adalah contoh ya. Kelas animal punya 3 turunan, kalau di contoh ini ya. 3 kelas turunan, yaitu kelas kucing, kelas kuda, dan kelas komodo. Maka, hubungan antara kelas animal dan ketiga kelas ini, kucing, kuda, komodo, itu adalah is a relationship. By default, kalau teman-teman ngomongin inheritance, hubungan antar kelas itu adalah is a relationship. Artinya, kucing is a animal. Kuda is a animal. Komodo is a animal. Kucing adalah animal, kucing adalah hewan ya. Kuda adalah hewan, komodo adalah hewan. Di mana kucing mewarisi semua atribut animal, begitu juga kuda dan komodo. Tapi dengan tambahan, kucing, kuda, komodo bisa menambahkan atribut mereka sendiri. Nah, contoh nih, misal kalau animal ini punya apa biasanya? Kalau hewan tuh punya, misal kalau hewan dia punya gigi, misal ya. Atau semua hewan punya apa ya? Punya nyawa barangkali ya. Semua hewan punya nyawa. Maka
karena kelas kucing, kuda, dan komodo itu adalah turunan dari kelas animal, dia menjadikan kelas animal ini sebagai parent-nya, superkelasnya, maka kucing, kuda, dan komodo ini juga punya nyawa. Sama seperti animal, karena di animal dia punya atribut nyawa. Maka kucing, kuda, komodo, turunan dari animal, punya nyawa. Nah, plus kucing, kuda, komodo bisa mendeskripsikan, menambahkan atribut atau metode dia sendiri. Misalnya kucing punya metode mengeong misalnya. Kuda bisa lompat jauh misal ya. Komodo dia bisa makan, dia karnivora misalnya, karnivora ganas misalnya. Nah, bisa nambahkan seperti itu. Di mana atribut dari komodo, kuda, dan kucing ini eksklusif hanya untuk kelas dia saja. Kelas kucing punya atribut yang tidak dimiliki oleh kuda dan komodo misalnya, dan seterusnya. Nah, gambarannya kayak gitu ya. Sama seperti yang ada di slide ini. Nah, jadi ada parent class, parentnya misalnya animal, kemudian subclassnya adalah tadi bisa kucing, ada kelas kuda, kelas komodo, ikan juga animal kan ya, dan lain-lain. Contoh yang lain, di kampus misalnya, di kampus itu kan ada mahasiswa, ada dosen, ada karyawan, ya kan? Itu bisa kita jadikan kelas, subkelas. Jadi ada di dalam suatu environment, kampus, university, misalnya ada kelas lecturer, ada kelas dosen ya, kelas dosen, kelas mahasiswa, kelas pegawai, kelas apalagi yang ada di kampus, kelas tamu misalnya, pengunjung, kelas calon mahasiswa juga bisa. Nah, terus parent-nya apa kalau kira-kira? Dosen, mahasiswa, calon mahasiswa, karyawan, orang tua mahasiswa. Nah, kelas parent-nya apa? Kita bisa bikin misalnya kelas parent-nya adalah university member, nah, anggota university, atau manusia gitu ya, human, people. Nah, itu jadi parent class-nya. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, maka semua dosen, mahasiswa, pegawai dan lain-lain ya, yang merupakan turunan dari kelas manusia akan mewarisi semua atribut dan properti dari parent class-nya itu. Nah, di C++, inheritance ini sifat pewarisan itu, yang diwarisi itu apa aja sih? Segala sesuatu dari kelas, kecuali by default kecuali 5 hal. Nah, di situ saya cantumkan ya. Ini menurut buku dari jurnal ya, jurnal dari Johnson, judulnya Designing Reusable Classes. Di C++ itu yang bisa diwariskan ada banyak, kecuali 5 ini. Constructor, destructor, overloaded operators, dan friend function. Nah, 4 ini. Nah, constructor nanti kita bahas ya. Constructor itu gimana kalau pada inheritance. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu inheritance in general. Nah, inheritance secara umum. Seperti apa sih? Misal nih, saya punya kelas apa? Tumbuhan misalnya, atau tanaman, atau buah-buahan, atau fruit gitu ya. Buah-buahan deh. Buah. Kelas buah. Di mana kelas buah ini dia punya public property, atribut. Misalnya apa? Buah itu punya warna misalnya ya. Nah, dia punya warna. Warnanya misalnya saya set merah gitu ya. Nah, warna merah. Kemudian saya punya kelas turunan dari buah. Misal, buah itu kategori generalnya berarti yang spesifik. Misal kelas pepaya. Nah, kelas pepaya. Di mana dia punya public atribut juga. Misalkan string rasa. Rasanya misalnya manis. Nah, begini. Nah, saya punya 2 kelas di sini, di mana kelas buah dan kelas pepaya itu berdiri sendiri. Tidak ada hubungan apa-apa. Ya, buah berdiri sendiri, pepaya berdiri sendiri. Sehingga kalau saya bikin objek dari buah, nah buah B misalnya, objeknya namanya B, kemudian kita panggil cout b.warna cout. Nah, kemudian saya buat objek dari pepaya, misalnya P, kemudian kita print ya pakai cout, endline ya, endline P dot, dia pasti punya rasa doang. Nah, begini.
Kemudian kalau saya jalankan, ini OOP 2 ya. OOP 2 masuk ke sesi 4. Nah, kemudian kita running G++, satu inheritance, outputnya X, kemudian kita running X. Nah, keluar. Jadi kalau objek dari buah itu hanya punya warna merah, tapi kalau objek dari pepaya dia hanya punya rasa manis. Nah, kita bisa buat ini menjadi inheritance connection. Nah, kenapa perlu inheritance? Karena begini, teman-teman. Misal nih, saya punya kelas buah yang lain ya, buah yang lain. Nah, di mana misal nih buahnya kita abaikan dulu ya, saya komen dulu. Misal saya punya kelas pepaya, kemudian kelas jeruk. Nah, di mana public jeruk ini dia punya warna, nah warnanya apa? Misalnya orange ya, orange. Begitu juga dengan pepaya, dia punya warna orange dan rasa manis. Nah, rasa manis gini. Tapi misalnya yang pepaya ini dia punya kulit, dia punya atau biji kali ya, bijinya hitam. Misal, sementara orange jeruk ya, jeruk dia punya apa? Misalnya serat misalnya. Nah, misalnya ini bukan string tapi boolean ya, bool serat sama dengan true. Nah, misal begini. Nah, dari dua kelas ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya bahwa pepaya dan jeruk itu memiliki atribut yang sama, yaitu warna dan rasa. Ya kan? Kalau teman-teman tuliskan seperti ini, artinya teman-teman melakukan duplikasi. Kita menulis string warna dan string rasa itu 2 kali. Jadi kodenya tidak efektif, tidak efisien, tidak memenuhi konsep dry. Don't repeat yourself. Ya kan? Nah, maka supaya kodenya lebih efektif dan efisien, kita bisa buat ini ada kelas pepaya, ada kelas jeruk. Gimana kalau kita bikin kelas parent-nya dari pepaya dan jeruk? Caranya, pepaya itu buah, jeruk itu buah. Nah, kita bikin aja kelas buah, di mana di kelas buah itu dia punya warna dan rasa. Nah, dia punya warna dan rasa seperti ini, public. Sehingga di kelas pepaya dan kelas jeruk, kita tidak perlu deklarasikan lagi warna dan rasa. Tapi cukup kita jadikan jeruk dan pepaya ini sebagai kelas turunan. Dia menginherit kelas parent buah. Jadi buah itu jadi parent-nya ya. Jadi kalau digambarkan begini. Buah, kemudian punya anak pepaya. Nah, pepaya dan dan dia punya anak atau child jeruk. Nah, begini. Pepaya. Nah, begini. Nah, gimana caranya supaya kelas pepaya dan jeruk itu menjadi subclass atau child class dari buah? Caranya adalah kita tinggal tambahkan setelah penamaan kelas name, kelas pepaya, kelas jeruk, kita tambahkan titik 2, kemudian tambahkan access specifier ke kelas parent-nya, dan tambahkan namanya, buah. Nah, nanti kita bahas ini ya, access specifier untuk kelas parent. Ini penting. By default, primarily, teman-teman bisa pakai public. Oke ya. Nah, saya sarankan sih public aja ya. Secara teknis juga better public. Kenapa? Karena yang lain nanti ada konsekuensinya. Nah, begitu pula jeruk. Kalau pengen jeruk itu menjadi subclass dari buah, maka saya tinggal panggil aja di sini. Access specifier spasi nama parent kelasnya. Kelas yang mau dijadikan parent. Nah, dengan begini, kalau saya buat objek, misal nih teman-teman ya. Nah, ini yang penting nih. Kelas parent, nah sekali lagi ya, kelas child, ketika child itu menginherit suatu kelas parent, maka dia akan bisa mendapatkan semua properti, yaitu atribut dan metode, terutama yang
public dan protected ya. Nah, nanti kita bahas tentang access specifier di inheritance itu kayak gimana. Kita bisa by default kita bisa akses semua atribut dan metode dari parent class. Nah, jadi kalau nanti saya bikin objek dari Papaya, objek yang saya buat dari Papaya itu akan punya atribut dari kelas buah, yaitu warnanya orange, rasanya manis, plus Papaya punya biji hitam. Nah, begitu. Kita coba ya, kita langsung buka. Coba ya, saya bikin Papaya. P misalnya, kemudian kita print dia punya warna apa, dia punya rasa apa, dan dia punya biji, ya kan, biji hitam tadi, p.biji. Nah begini, kita save, coba kita running. Nah teman-teman bisa lihat tuh, warnanya orange, manis, rasanya dan bijinya hitam. Nah, dari mana si pepaya mendapatkan warna dan rasa orange manis? Dari kelas parent-nya, nih, si buah. Bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah kelas itu merupakan turunan dari kelas yang lain? Kita bisa tambahkan seperti ini. Titik 2, kemudian access specifier class, better teman-teman pakai public, kemudian nama parent class-nya, atau kelas yang akan dijadikan parent-nya, atau base-nya ya, base. Begitu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini adalah konsep dasar dari inheritance. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. seputar access specifier sih. Ya. Access specifier ini tuh ada kaitannya nggak sih Pak sama celah keamanan gitu pada sebuah aplikasi? Apabila specifier kurang tepat gitu. Kalau kita bicara layer aplikasi ya, tentu tidak secara langsung berpengaruh ya. Karena kalau di layer aplikasi, teman-teman bisa pelajari mungkin ada mata kuliah security barangkali, atau web security atau application security, cyber security secara general. Yang diatur itu bukan lagi source code ya, yang diatur bukan lagi source code, tapi bagaimana implementasi atau server ya, implementasi keamanan pada server. Bicaranya udah firewall lah, antivirus lah, kemudian secara teknis juga ada ya, secara teknis coding juga ada. Sehingga nanti teman-teman kalau misalnya belajar web nih, lagi belajar web, ada namanya teknik SQL injection, web connect ke database, kemudian ada formulir gitu di website. Nah, kalau teman-teman ngodingnya ngaco, kita bisa kena SQL injection. SQL injection itu apa? User yang mengakses form, itu dia masukin query database, dan query database itu dieksekusi di belakang layar website teman-teman, yang mengakibatkan database-nya crash lah, atau datanya data sensitif bisa terekspos. Nah, kalau access specifier yang kita bahas di object oriented programming ini secara tidak langsung sih tidak mengarah ke sana ya, tidak mengarah ke sana ya Mas ya, ke security aplikasi, tapi lebih ke bagaimana suatu data itu state-nya itu dia berubah atau tidak, dia mutation atau tidak. Nah, jadi lebih ke situ sih, lebih ke bukan ke keamanan data, tapi lebih ke konsistensi data. Kalau menurut saya sih lebih ke konsistensi data ya. Karena kemarin kita udah coba juga, kalaupun kita punya data private, ya kan, private, kemudian misalnya string X gitu, katakanlah X string, value dari X ini bisa dirubah nggak Mas? Bisa diakses nggak dari objek yang dibuat dari buah? Bisa Pak, kalau misalkan masih dalam satu kelas yang sama ya. Kalau di dalam kelas bisa ya kan, tapi kalau diakses dari objek ini nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. X itu hanya bisa diakses di sini-sini aja. Nah, jadi tapi kalau saya tambahkan seperti ini Mas, string Y, di mana Y sama dengan X. Y-nya bisa diakses nggak kira-kira dari objek yang dibentuk dari buah? Bisa ya Pak berarti? Bisa. X-nya nanti merujuk ke data private ini. Nah, bisa. Bahkan kemarin kan di best practice kita pernah bahas ya, kalau data private itu bisa kita tambahkan getter dan setter. Kita bisa buat function setter.
Nah, setter di mana setter misalnya menerima sebuah parameter X gitu, katakanlah ya. Terus kita ubah X. Nah, kita ubah X-nya, tunggu ini jangan X biar nggak ambigu ya. Katakanlah Z. Nah, X-nya saya ubah jadi Z. Dan ini bisa, ya kan? Kemarin udah pernah ya kita coba ya. X itu private, tapi saya ubah jadi Z. Bisa. Coba nih, kalau nggak percaya ya, saya bikin nih sebuah objek buah, katakanlah B, kemudian saya panggil tuh si B.setter. Nah, saya masukin X-nya kan ini, X-nya apa nih? X-nya X gitu ya. Nah, saya ubah. Saya tambahkan di sini Z. Nah, sekarang kita print si out apa nih? B.x. Oh, berarti saya perlu getternya dulu ya. Saya perlu getternya dulu. Getter. Nah, getter untuk return si X. Nah, untuk mendapatkan si X. Nah, X-nya itu harusnya nilainya adalah X ya. Nah, tapi saya punya setter untuk memodifikasi si X. Nah, terus saya ubah nih. Setternya adalah Z. Parameternya Z. Kemudian kita coba print B.setter. Nah, begini. Kita lihat. Apakah, error nih. Getter ya. Getter. Nah, kita lihat nih. Getter ini untuk mengambil nilai X. Nah, kalau kita jalankan, getternya adalah nih berubah Z. Oke ya, jadi masih bisa dimodifikasi. Nah, jadi kalau menurut saya, access specifier, terutama dalam object oriented programming di kelas, itu secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh nggak ke keamanan data? Secara tidak langsung sih bisa dibilang iya, tapi fokusnya adalah ke konsistensi data, kemudian bagaimana data itu bisa diakses dari luar kelas. Nah, kalau saya sih fokusnya di situ. Tapi kalau keamanan aplikasi kurang jauh ya, masih terlalu jauh kalau sampai langsung ke sini. Begitu kalau menurut saya. Terjawab? Halo? Terjawab, Mas? Aman ya? Atau gimana? Menghilang? Oke, aman ya? Saya anggap aman. Begitu. Oke, nah ini basic ya teman-teman ya. Basic dari inheritance. Nah, ini jadi panjang begini karena tadi menjelaskan sedikit. Oke ya. Nah, begitu. Jadi kalau di slide-nya, di sini saya kasih contoh ada kelas car dan kelas Toyota. Di mana kelas Toyota itu turunan dari kelas car. Turunan dari kelas car. Maka saya bisa cantumkan seperti ini. Kelas Toyota, titik 2 public car. Artinya Toyota itu adalah turunan dari car, sehingga kelas Toyota ini bisa menangkap semua atribut dan metode dari car, terutama yang public dan protected. Nah, nanti kita bahas ya. Minggu lalu pernah kita bahas apa itu protected. Protected itu access specifier mirip seperti private, hanya saja bisa diturunkan. Nah, hari ini pembuktiannya ya. Kalau minggu lalu kita cuma kenalan doang ya. Nah, hari ini kita buktikan. Nah, seperti ini contohnya. Simple ya. Nah, sekarang kita ke access specifier dari kelas yang dikotakin ini. Di situ ada public. Kita bahas access specifier kelas ya, bukan yang access specifier member yang di bawah kelas itu, tapi yang di samping kelas Toyota, public. Nah, di dalam C++ ada beberapa access specifier kelas parent. Yang pertama ada namanya public inheritance. Kalau public inheritance ya yang memang ini secara primer kalau teman-teman mau melakukan inheritance pakai public aja. Kenapa? Karena secara prinsip inheritance itu mengatur hubungan antar kelas itu adalah is a relationship. Masih ingat ya? Adalah. Hubungannya adalah. Nah, kalau kita tarik ke slide sebelumnya, Toyota itu turunan dari kelas car. Toyota itu subkelas dari car. Hubungan antara Toyota dan car adalah is a relationship. Jadi kita bisa baca Toyota is a car. Toyota adalah mobil. Betul ya? Nah, kalau betul berarti dia bisa kita pakai inheritance. Nah, kalau di kode tadi kita ada buah, ini ada pepaya, pepaya dan jeruk turunan dari buah. Nah, apa hubungan antara buah
dan pepaya serta jeruk, hubungannya adalah pepaya dan jeruk itu adalah turunan dari buah. Artinya, buah dan pepaya dan jeruk itu punya is a relationship, karena dia turunan ya. Sehingga bisa teman-teman baca, pepaya is a buah. Pepaya adalah buah. Betul? Betul. Berarti memenuhi konsep inheritance. Jeruk is a buah. Jeruk adalah buah. Betul? Kalau betul berarti memenuhi konsep inheritance. Nah, jangan dibalik ya. Kalau dibalik mungkin akan rancu. Kalau buah itu turunan dari pepaya, mungkin akan rancu. Buah adalah pepaya. Belum tentu, ya kan? Buah adalah pepaya. Belum tentu. Bisa jadi anggur. Buah itu anggur. Belum tentu pepaya. Nah, tapi kalau pepaya adalah buah, itu adalah kalimat yang correct ya, yang betul. Nah, begitu. Oke ya. Jadi kalau untuk membangun inheritance, better teman-teman pakai public. Nah, karena tujuan dari inheritance kan salah satunya adalah supaya tadi sudah saya contohkan ya di buah, pepaya dan jeruk, supaya penulisan kode lebih efisien, tidak melakukan perulangan, atribut yang sama itu disatukan dalam sebuah parent class atau super class atau base class. Sehingga supaya bisa diturunkan, bisa diakses, maka better access specifier-nya adalah public. Begitu. Kemudian yang kedua adalah protected inheritance. Nah, kalau protected inheritance ini jarang dipakai ya, sangat jarang digunakan. Efeknya apa? Efeknya sebenarnya ya sama aja. Nanti salah satu member dari base class protected itu menjadi protected member juga pada kelas turunan. Nah, sebenarnya efeknya kayak gitu aja. Cuman tidak begitu sering dipakai ya, dalam desain juga agak rancu. Kemudian yang ketiga adalah private inheritance. Nah, private inheritance itu di mana base class-nya tentu public ya, base class public, kemudian dia menjadi private, nantinya itu akan lebih cocok ke composition, bukan inheritance. Apa itu composition? Composition itu kalau inheritance itu hubungannya adalah is a, kalau composition itu hubungannya adalah has a. Has a itu adalah punya ya. Jadi misalnya kalau kita punya composition, minggu lalu pernah kita bahas, ada inner outer class ya. Nah itu adalah implementasi dari composition, has a. Relationnya adalah has a. Contohnya minggu lalu kalau nggak salah, apa tuh, inner outer class ya. Coba kita akses. Nah ini. Nah di sini ada pesawat dan kokpit minggu lalu. Nah, pesawat dan kokpit ini apakah cocok inheritance atau composition? Kita lihat hubungannya. Apakah kokpit adalah pesawat? Tidak, tentu salah ya. Berarti bukan inheritance. Tapi kalau pesawat has a cockpit, pesawat punya kokpit, nih, di dalam pesawat ada kokpit. Itu berarti hubungan antara pesawat dan kokpit itu adalah composition ya, bukan inheritance. Sehingga kita bisa deklarasikan nested class, ada inner class dan outer class. Nah, sama. Kalau teman-teman menggunakan private inheritance, jatuhnya nanti hasilnya adalah composition. Jangan pakai inheritance, tapi pakainya composition. Pakai nested class atau inner outer class. Nah, itu pilihan yang bagus. Nah, maka better teman-teman pakainya public aja. By default, inheritance langsung public aja. Nah, tinggal teman-teman nanti spesifikasikan akses specifier untuk atribut dan metode yang di dalamnya. Mana yang public, mana yang private, mana yang protected. Nah, yang keempat ada virtual inheritance. Nah, ini nanti kita bahas terpisah ya. Kalau sampai hari ini, malam ini kita bahas, tapi kalau enggak berarti next meeting kita akan bahas di sesi berikutnya. Virtual inheritance. Secara umum sih ini adalah teknik untuk solving problem dalam multiple inheritance ya, multiple inheritance. Yaitu diamond problem namanya. Nah, diamond problem ini apa? Nanti kita bahas lebih detail selanjutnya ya. Tapi secara umum, ketika ada suatu subclass, itu merupakan turunan dari dua parent. Jadi dia satu child punya dua parent, di mana dua parent-nya ini punya atribut yang sama. Nah, kemudian atribut yang sama ini diakses di child class-nya. Akan muncul error. Karena apa? Karena compiler bingung ya. Ini atributnya dari parent pertama atau parent kedua. Nah, nanti teknisnya kita bahas nanti ya. Setelah multiple inheritance.
Nah, kita bisa pakai virtual inheritance dikombinasikan dengan public inheritance untuk solve diamond problem. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi by default teman-teman pakai aja access specifier kelasnya adalah public. Nah, kenapa? Ya tadi alasannya. Karena inheritance mewarisi semua atribut, maka harus public. Kemudian yang kedua, inheritance itu prinsipnya is a relationship. Nah, supaya dapat is a relationship, pakainya public. Begitu. Nah, kalau udah berarti sekarang tinggal praktek nih, protected members, class constructor, overloaded. Nah, di slide ini, di kelas sebelumnya saya nemu isu ya teman-teman ya, jadi ini harus direvisi. Nah, nanti kita revisi. Kemudian abstract base class. Nah, mungkin sampai sini hari malam ini ya. Selebihnya nanti kita bahas next meeting. Nah, sekarang kita bahas access specifier untuk atribut dan bagaimana behavior untuk setiap access specifier ketika diturunkan dalam konsep inheritance. Nah, saya copy dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu barangkali teman-teman, silakan. Basic inheritance. Bisa ya? Specifier. Pak, Ya, ini dari PPT Bapak ini termasuk single inheritance ya? dari PPT. Yang mana? Yang ini, yang Toyota. Tadi dijelasin tadi itu kalau Iya. di PPT single ya? Betul, ini single. Oh, Toyota, car punya anak Toyota, single. Nah, kalau yang di ini, yang di kode saya ada buah punya anak pepaya dan jeruk. Apa itu namanya? Single bukan? single. Bukan. Multiple ya? Single apa multiple ya? Multiple, Bukan coba. ya? Bukan juga. Coba kita lihat di sini Oh, kayaknya. hierarki. Ya, betul. Hierarchical. Nah, jadi ada satu parent punya lebih dari satu anak. Itu namanya hierarchical. Nah, tapi ini cuman sebutan aja teman-teman ya. Sebutan aja. Teknisnya ya mirip-mirip. Nah, teknis single, multiple, hierarchy, dan hybrid itu mirip-mirip. Yang beda yang saya kasih warna di tengah nih. Orange. Multiple. Multiple itu case khusus ya. Jadi ada dua parent punya satu anak. Nah, ini nanti kita bahas terpisah. Nah, tapi mungkin malam ini nggak sampai sini ya. Cuman sampai sini sepertinya. Karena kelas sebelumnya cuman sampai sini. Kita coba ya. Oke. Ada lagi? Boleh? Kalau yang multiple itu berarti misalnya Multiple. pepaya atau jeruk Mandarin, jeruk lokal gitu Pak ya. Kalau yang multiple? Multi-level kan soalnya di sini nggak ada contohnya. Betul. Multi-level itu misalnya A-nya ini buah, B-nya jeruk, C-nya jeruk Mandarin, jeruk Bali. Nah, itu betul. Multi-level, betul. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya dari diagram ini ya, simple ya. Nah, jadi setiap kelas yang paling tinggi itu kategori yang lebih luas dari kelas yang di bawahnya. Biasanya sih implementasinya gitu. Jadi misal saya punya kalau yang multiple misalnya nih, saya punya apa ya? Yang multiple ini misalnya ada apa ya? Ada alpukat sama ada jeruk. Terus dikawin silangkan, hasilnya adalah si C. Nah, apa tuh? Jeruk sama alpukat? Nggak tahu apakah ada ya jeruk alpukat barangkali. Nah, itu contohnya. Nah, kalau yang multi level benar tadi, ada buah, ada jeruk, jeruk Bali. Atau jeruk yang paling atas ya, jeruk, kemudian di bawahnya ada jeruk Bali, kemudian di bawahnya mungkin jeruk Bali punya subkategori, nah bisa juga. Begitu. Oke, nice. Ada lagi? Boleh? Aman? Kalau aman, saya lanjut nih teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah, kembali ke si buah tadi ya. Saya hapus dulu deh. Saya ambil yang penting-penting aja. Misalnya warna rasa, oke. Nah, sekarang kita bahas access specifier up. Kemudian jeruknya saya hapus ya, biar pepaya aja. Nah, access specifier dari si atribut ya dan metode. Nah, kalau dia public ya tentu teman-teman udah tahu ya kalau public bisa diakses di luar. Termasuk tadi kita bikin
inheritance seperti ini, pepaya itu turunan dari buah, maka objek yang dibuat dari pepaya, dia punya atribut dari buah, yaitu warna orange, rasa manis. Plus dia bisa punya atribut punya pepaya, yaitu biji hitam. Ya kan? Make sense ya? Kalau public sih ya udah, bisa. Tapi apa yang terjadi kalau di sini private? Private bisa teman-teman tulis seperti ini atau hapus saja. Nah, ini kan private ya, masih ingat ya? Nah, kira-kira objek yang dibuat dari pepaya, itu apakah dia punya warna dan rasa? Gimana teman-teman? Kira-kira aja dulu. Kira-kira aja. Punya nggak? Anyone? Belum tentu. Jawabannya apa nih? Belum tentu. Jawabannya punya atau tidak? Belum tentu di tengah-tengah nih. Punya nggak? Punya, Pak. Punya. Kita coba. Kalau saya sih nggak punya harusnya ya. Misalnya saya bikin objek dari pepaya, P. Terus kita tanya si P. Si P punya biji nggak? Nah, biji pasti punya ya. Kenapa biji punya? Ya karena biji ini memang dari kelas pepaya. Ya kan? Nah sekarang, pepaya itu kan turunan dari buah. Mestinya pepaya punya warna dan rasa. Sehingga kalau saya bikin objek dari pepaya, harusnya dia punya warna dan rasa. Tapi perlu diingat, warna dan rasa di buah itu adalah private. Private hanya bisa diakses di dalam kelas. Kecuali kita modif ya, kita tambahkan atribut public yang mengambil value itu, atau kita tambahkan setter and getter. Pasti berubah. Nah, kita coba akses warnanya dulu deh. Warna dan rasa. Nah, di sini aja langsung merah tuh. Tempat saya langsung merah. Nah, kenapa error? Kenapa error teman-teman? Teman-teman bisa lihat tuh. Errornya ini. Inaccessible. Karena private. Iya. Iya, karena private ya. Karena private. Coba kita running ya. Coba kita running deh. Pasti error lah. Di sini udah merah ya. Salah file. File nomor 2 ya. Outputnya X, kita running X. Nah, error. Nah, karena dia di-declare sebagai private. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan. Kalau private, kalau public mah bisa ya. Kalau public, ini kita bahas atribut ya. Atribut yang di sini ya, public yang di sini nih. Bukan yang di sini ya. Nah, bukan yang di sini. Kalau yang di sini tadi udah kita bahas. Ya, udah kita bahas. Ini apa sih? Titik 2 bukan? Titik 2 ya? Oke. Kalau yang di sini itu access specifier class tadi udah kita bahas. Better teman-teman pakai public aja. Kalau yang lain nanti akan bisa menghancurkan inheritance, terutama kalau teman-teman pakai private. Kalau protected itu tidak umum dipakai. Nah, access specifier yang di sini. Nah, public prop gitulah ya, atau property. Property itu yang dimaksud ya bisa atribut, bisa method. Kalau public bisa diturunkan ya, bisa diturunkan. Simple, bisa diwariskan lah. Diwariskan. Kalau private, barusan kita coba. Kalau private berarti bisa diturunkan nggak? Diwarisin nggak? Enggak. Nggak bisa. Nah, udah. Nggak bisa diturunkan. Kalau mau diturunkan bisa nggak? Private, value-nya aja. Bisa, tapi tadi kita perlu declare getter minimal. Misal nih, saya string get warna. Nah, get warna ini nanti return warna. Nah, kalau gini bisa diturunin. Coba kita save, kemudian di sini saya ubah nih. Bukan warna, tapi saya harus panggil metodenya, get warna. Nah, ini baru bisa. Atau bisa juga gini, string, saya kasih string lagi, bukan getternya bukan berupa metode, tapi berupa atribut lain, misal color, di mana color itu adalah warna. Nah, gini bisa nih. Jadi nanti saya bisa ambil get warna, dan saya bisa ambil color-nya aja juga bisa. Di mana merujuk pada value yang sama. Value-nya adalah orange, harusnya ya. Coba kita running. Salah. 2. Nah, dapat tuh nanti orange. Nih, dapat nih orange. Ya kan? Padahal orange itu
value dari warna private. Iya, warna private. Tapi yang kita akses kan color dan get warna yang dia public. Nah, begitu. Jadi by default kalau private gak bisa diturunkan. Oke ya. Intinya private jangan lupa definisi minggu lalu ya teman-teman ya. Private itu hanya bisa diakses di dalam kelas saja, nggak bisa di luar. Nah sekarang tambah satu lagi definisinya. Private itu selain hanya bisa diakses dalam kelas, dia nggak bisa diturunkan ke anaknya sekalipun. Walaupun anaknya ya. Walaupun kelas turunannya. Nah, Kalau gitu. anaknya itu private juga, Pak, Kalau anaknya private, yang private apanya? pepayanya. Pepayanya private. Ya, jadi buahnya private, pepayanya private. Jadi satu tim tuh gitu. Ini atribut Iya. ininya private. Ya, Ya kalau dia private, ini semua private. Ini misalnya saya tambahin private, semua private ya ini ya. Maka ya di luar ini nggak bisa diakses, nggak ada yang bisa diakses, oh iya ya. ya kan? Nggak bisa diakses. Nah, biji kenapa nggak bisa diakses biji? Karena private, ya kan? Oh, oke. Biji nggak bisa diakses karena dari pepaya private. Kalau get warna nggak bisa diakses kenapa? Karena dari buah dia private. Kalau biji dari pepaya dia private. Nah gitu. Nah jadi hati-hati dengan pemilihan access specifier ya. Oke, make sense? Nah satu lagi nih. Satu lagi apa yang belum? Ada public, ada private, ada protected. Nice. Nah, ini yang menarik nih. Protected minggu lalu udah pernah kita bahas ya. Dia itu sebenarnya private. Sama private, bisa diakses di dalam kelas, tapi ada tapinya. Dia bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Nah, kita coba nih buktikan. Bener nggak kalau protected itu bisa diturunkan? Nah, misal saya tambahkan nih di sini. Protected ya. Apa yang protected? Misalnya dia punya ada warna, ada rasa, ada apa lagi ya? Password. Misal ya, buah punya password. Nggak masalah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Misal nih, saya punya protected seperti ini. Oke. Kemudian, kita coba langsung akses ya, dari si pepaya. Kita coba dari objek pepaya, bisa nggak kita akses si passwordnya. Nah, coba aja langsung p.password. Nah, tuh, lihat tuh. Error. Kenapa error? Karena ingat, protected itu private. Ya kan? Protected itu private. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Password itu inaccessible juga. Artinya, dia bisa diturunkan nih. Udah diturunkan ke pepaya, tapi nggak bisa diakses. Kenapa? Karena protected. Nah, ngaksesnya gimana? Ngaksesnya kita bisa bikin, nih coba tadi ini kita, bikin setter and getter. Nah, tapi di sini di childnya aja. Jadi password ini dia protected di buah. Karena buah ini adalah parent dari pepaya, password ini sebenarnya bisa diakses di dalam pepaya. Cuman dia private. Sehingga nggak bisa diakses dari objek, dari luar. Tapi kalau dari dalam bisa. Saya buktikan nih. Misal kita tambahkan string ya. Metode misalnya ya. Atau variabel aja deh, variabel. Password itu kata kunci. Nah, kata kunci sama dengan password. Nah, begini. Tuh, nggak error. Saya bisa akses password langsung dari sini. Dari kelas turunannya. Bisa juga kita pakai getter ya. Get password misalnya. Terus kita panggil tuh. Return-nya adalah si password. Nah, gini juga bisa. Maka kalau saya mau ambil password, saya bisa panggil kata kunci atau saya bisa panggil siapa tuh? Apa tadi? Get password ya. Nah, kita save, kita coba running. Dapat nggak nih passwordnya? Nah, dapat tuh 12345 12345. Oke. Nah, jadi password kalau dia protected, dia itu private tapi bisa diturunkan. Mana buktinya? Nih, saya deklarasikan di kelas parent
di kelas child-nya tiba-tiba saya bisa panggil nih password. Tuh begini. Nice. Nah, jadi kesimpulannya di file kedua itu adalah ini. Yang saya blok di situ ya. Nanti source code-nya seperti biasa saya share di GitLab ya. Kalau public itu bisa diturunkan, kalau private itu hanya bisa diakses di dalam kelas dan nggak bisa diturunkan ya. Eksklusif ya. Eksklusif di dalam kelas, nggak bisa diturunkan. Nah, kalau protected itu sama private, tapi bisa diturunkan. Nah, private itu berarti yang ini, eksklusif di dalam kelas, tapi bisa diturunkan. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau private nggak bisa diturunkan, biasanya tujuannya untuk apa, Pak? Kalau private nggak bisa diturunkan, biasanya tujuannya untuk apa? Untuk memang hanya bisa diakses di kelas itu aja. Misalnya, apa ya? Misalnya memang hanya untuk di kelas itu aja, dan dia nilainya misalnya konstanta, serta tidak perlu atau tidak butuh diakses oleh objeknya. Misal, data-data sensitif seperti password, atau konstanta seperti ini. Integer misalnya konstanta pi. Nah, pi kan 3,14. Kenapa pi ini dibikin private misalnya? Bukan karena nggak boleh diakses, tapi karena nggak boleh dimodif. Nggak boleh dimodif. Jadi data yang nggak boleh dimodif, kasih private. Data yang nggak boleh diakses, kasih private. Nah, nggak boleh dimodif. Pi itu ya selamanya 3,14 ya kan? Atau sekian-sekian. Ada beberapa digit di belakangnya. Nah, begitu. Nah, kalau dia itu private dan bisa diturunkan, ubah dari private jadi protected. Sehingga bisa diturunkan. Walaupun sekali lagi, yang namanya private masih bisa kita manipulasi. Caranya gimana? Caranya tadi. Kita bisa bikin, yang tadi di awal ya, kita bikin variabel baru, nah seperti ini, string color sama dengan warna, bisa. Atau kita bisa bikin getter method ya, atau aksesor, seperti ini, getter atau aksesor. Nah, untuk mengaksesnya, untuk memodifikasinya, kita bisa bikin metode untuk modif, atau kita sebut setter, ya kan? Setter atau modifier ya, itu bisa kita pakai. Begitu. Ada lagi? Terjawab? Oke, ada yang bertanya di chat. Kenapa sistem sudah mengatur langsung private, kenapa tidak langsung public? Padahal public lebih sering dipakai dibandingkan private. Oke. Kenapa defaultnya private? Nah, ini menarik ya. Kenapa defaultnya private? Nih, default tuh maksudnya ini ya. Nggak saya declare private, tapi dianggap private. Ya kan? Kenapa? Kenapa kok nggak public? Nah, justru ini adalah fitur untuk memastikan bahwa atribut yang kita buat atau metode yang kita buat itu by default private. Tidak bisa diakses dari luar. Defaultnya dipakai, jadi kalau teman-teman membuat sebuah sistem ya, pastikan default itu yang kemungkinan terburuknya. Supaya apa? Supaya ketika itu kejadian, teman-teman bisa handle dengan baik ya, handle dengan baik. Misal nih, gimana ya analoginya ya? Pak, apakah sama kayak limit di ATM, Pak? Kayak misalnya limit kartu biru BCA atau itu minimal 100.000 di saldo ATM. Atau kayak gitu, Pak. Jadi nggak bisa diatur. Ini balance limitnya itu di set private gitu maksudnya? Apa gimana? Iya, kayak misalnya limit dari suatu tabungan itu cuma 100.000. Jadi untuk transaksi harus Harus atas 100.000. Ya, mungkin analogi itu bisa ya. Nah, oke. Bisa seperti itu. Jadi kita kasih default itu adalah batas yang apa ya? Batas yang kalau bisa itu terburuk, sehingga ketika teman-teman sudah handle yang terburuk, kemungkinan yang remeh-remeh itu pasti akan ke-handle. Nah, that's why private dipilih sebagai default. Kalau teman-teman lupa mendeklarasikan access specifier,
maka data itu otomatis akan private, tidak bisa diotak-atik dari luar. Tapi coba bayangkan kalau by default itu adalah public. Teman-teman bikin kelas seperti ini, ada atributnya, dan atribut ini bisa kalau public ya, kalau public kan bisa di otak-atik dari luar ya. Misalnya nih, di sini saya declare biji, ya kan? Kemudian saya ubah nih di sini seperti ini, PBG sama dengan bukan item tapi misalnya emas. Nah, kita save, kita run, kita lihat nih PBG yang di baris ke-33 teman-teman, keluarnya apa tuh? Maka keluarnya adalah, nah teman-teman bisa lihat nih, biji pepaya itu emas. Nah ini kan bahaya ya. Kalau biji pepaya emas, nanti orang-orang ngira, oh ini emas bisa dijual ya, emas bisa dijual dengan harga berlimpah gitu. Itu analoginya sih. Nah, that's why kenapa private itu dipilih jadi default. Karena dengan dia jadi default, kalau teman-teman lupa memberikan akses specifier, maka by default dia private. Nggak bisa teman-teman otak-atik seperti ini. Nah, sehingga lebih secure ya, lebih aman. Kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, tapi secara umum access specifier ini tidak secara langsung mempengaruhi keamanan sistem atau aplikasi ya teman-teman ya, perlu dicatat ya. Nah, yang diatur oleh access specifier itu lebih ke konsistensi data. Lebih ke konsistensi data dan bagaimana data itu behavior-nya ya bisa di-update atau tidak di dalam sebuah aplikasi. Nah, lebih ke situ sih, state-nya ya, state. Nah, kalau teman-teman belajar apa di front end, web client mungkin ada mata kuliah web, kalau pakai modern framework kayak React.js atau Next.js, Vue.js, nah itu di dalamnya itu kan ada istilah state ya. State ada yang mutable, ada yang immutable, nah itu fungsinya untuk konsistensi value data. Begitu. Oke. Nah, ini access specifier seperti ini. Jadi kesimpulannya dari script kedua adalah ini ya. Ini public bisa diturunkan, private nggak bisa diturunkan, protected itu private tapi bisa diturunkan. Nah, itu aja sih sebenarnya yang mau diomongin ya. Yang mau perlu dicantumkan dalam benak teman-teman ya. Begitu. Nah, sekarang saya lanjut. Gimana kalau sebuah parent class punya constructor? Apa yang terjadi pada child class-nya? Nah, coba nih. Saya bikin 3 constructor. Nah, ini perlu diketahui supaya teman-teman paham ya, di inheritance itu apa saja yang ngaruh ke sana ya. Nah, misalnya buah, saya hapus dulu beberapa. Misalnya, ya saya hapus ini, protected-nya saya hapus. Kemudian ini saya jadikan protected, nah, si warna dan rasa. Atau biar gampang public dulu deh ya, public dulu. Nah, public dulu, kemudian dia punya warna. Nah, dan dia punya rasa, tapi nggak ada value-nya. Nah, value-nya di mana? Value-nya saya buat constructor. Nah, buah, masih ingat ya cara bikin constructor? Buah, kemudian di dalamnya ada parameternya. Kita bisa deklarasikan parameternya apa nih? Misal, ada string, color, dan string taste untuk nanti color ini kita assign value-nya ke warna, dan taste kita assign value-nya ke rasa. Nah, begini. Kemudian warna itu adalah si color. Kemudian rasa itu adalah si taste. Nah, bisa seperti ini ya nulis constructor, atau kalau mau yang lebih simpel begini nulisnya teman-teman. Bukan begini. Nah, bukan begini. Tapi begini, kalau mau yang lebih simpel ya. Minggu lalu kayaknya sudah pernah saya singgung. Nulisnya begini. Begini, kemudian implementasi fungsinya kosong. Di tengah-tengahnya tambahkan titik 2, return-nya apa? Nah, return-nya adalah saya pengen set warna itu adalah color. Berarti warna dalam kurung color, koma, rasa dalam kurung si taste. Nah, begini. Ini kan sama aja ya. Nanti hasilnya sama. Nah, ketika saya mau bikin, coba saya hapus dulu si pepaya ya.
si pepaya. Nah, saya hapus begini. Nggak ada implementasi, kosong. Nah, kalau seperti ini tunggu, sebelum saya lanjut ya. Kalau teman-teman punya kelas pepaya, dia itu turunan dari buah, tapi di dalamnya kosong. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Objek yang dibuat dari kelas pepaya itu akan sama persis dengan objek yang dibuat dari buah. Ya nggak? Kalau bentuknya kayak gini, maka objek dari pepaya itu akan sama persis dengan objek dari buah. Ya kan? Karena di dalam pepaya nggak ada implementasi apa-apa, nggak ada nambahin atribut apa-apa, nggak ada nambahin metode apapun. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke konstruktor. Nah, konstruktornya kayak gini, kalau saya declare seperti ini, misal saya punya objek B dari buah. Kemudian error nih. Nah, kenapa error? Karena konstruktor membutuhkan dua parameter, yaitu color dan taste di sini. Maka saya perlu deklarasikan juga. Nah, warnanya apa nih? Misalnya warnanya orange, taste-nya adalah manis. Nah, ini baru running. Kita bisa akses cout b.rasa. Nah, begini. Kita save, kemudian run, g++, number 3, x, dan ./x. Dapat tuh nanti. Nah, rasanya manis. Betul ya? Nah, sekarang gimana kalau saya pengen bikin objek dari pepaya, di mana pepaya ini turunan dari kelas buah, yang mana kelas buah itu punya konstruktor. Coba, kalau saya declare langsung dari pepaya nih, pepaya B, nah error nih. Kenapa error? Karena di pepaya dia tidak punya konstruktor. Ya kan? Artinya ketika kita membuat sebuah kelas, kita membuat kelas turunan dari sebuah parent class, di mana parent class-nya itu memiliki konstruktor, teman-teman harus definisikan juga konstruktor dari parent-nya di kelas child-nya. Nah, caranya gimana? Misal saya bikin public aja ya, biar gampang. Kemudian kita bikin konstruktor pepaya. Nah, pepaya, return-nya apa, implementasinya apa, implementasi kosong. Nah, pepaya, karena pepaya ini turunan dari buah, maka parameter dari konstruktor pepaya itu minimal sama atau minimal jumlahnya sama dengan parameter yang diterima oleh konstruktor parent-nya. Nah, jadi minimal parameternya itu dua ini. Nah, minimal. Jadi saya copy paste saja. Copy paste, kemudian color dan taste yang didapat dari pepaya itu akan saya terapkan, saya implement ke konstruktornya si buah untuk memberikan value pada warna dan rasa. Nah, berarti saya bisa tampilkan seperti ini, teman-teman. Buah dalam kurung, nah masukin tuh color, taste. Nah, begini. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang efeknya. Ketika saya bikin objek dari pepaya, katakanlah P, maka saya harus deklarasikan nih color dan taste-nya untuk dikirim ke konstruktornya si parent, yaitu si buah, untuk di set value-nya ke atribut warna dan rasa dari buah. Nah, kalau kita cek nih, P, kemudian color-nya apa? Misal orange. Kemudian rasanya apa? Asam misalnya. Nah, kemudian kita akses nih si rasa, warnanya dulu, warna dan rasa. Sorry, ini P ya, P. Nah, warna dan rasa. Nah, kita save. Nah, begini jadinya. Kita save, kita running, harusnya jalan ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Pepayanya saya punya orange dan asam. Warnanya orange, rasanya asam. Nah, di sini yang mau saya titik beratkan di file ketiga ini adalah ketika teman-teman punya parent class yang di dalamnya ada constructor, maka child class-nya, subclass-nya juga harus punya constructor dan dia harus mention si parent class-nya. Nah, dengan catatan ya, konstruktornya parent class ini butuh parameter seperti ini.
Tapi kalau dia nggak butuh, nah dia nggak butuh, misal nih buah gitu, dia nggak butuh ya, colornya saya kasih X, rasanya saya kasih Y. Nah, jadi apa? Static value ya, static value. Maka di sini, nah saya juga nggak butuh, tapi tetap dimension teman-teman ya, tetap dimension. Nah, jadi fokusnya adalah, coba saya hapus ya. Nah, jadi fokusnya ketika teman-teman punya parent class, ya, saya tulis di bawah deh. Jika parent class punya constructor, maka child-nya, anaknya, itu harus define constructor dia itu ke child-nya ya, plus mention constructor parent. Nah, ini mungkin cara teknis yang simple supaya tidak terjadi error. Nah, jadi ketika teman-teman punya parent itu ada constructor dan parent kelasnya ini di-inherit oleh kelas lain, maka di kelas lain itu yang jadi child-nya harus teman-teman deklarasikan constructor dia sendiri, kalau dalam hal ini ya Papaya ini, dan di dalamnya implementasinya teman-teman harus mention constructor dari si parent. Nah, contohnya buah. Nah, begitu. Any question? Ada pertanyaan? Gampang ya? Kelihatannya kayak banyak repeat-nya ya Pak ya? Banyak apa? Repeat. Iya, karena ada konstruktor ya, karena ada konstruktor. Hmm. Jadi mau nggak mau harus kita, konstruktor itu kan di-create ketika kita bikin objek secara otomatis ya. Nah, kalau kita bikin objek dari sebuah child class, di mana child class-nya itu turunan dari parent class yang punya konstruktor, maka otomatis kita sebenarnya membuat dua objek. Ya kan? Objek dari child class plus objek dari parent-nya. Nah, mau nggak mau harus begini. Nah, itu kalau kasus parent-nya punya konstruktor. Begitu. Jadi lebih efisien di objeknya gitu Pak ya nantinya. Iya. Ketika bikin objeknya lebih mudah nantinya. Teman-teman nggak bingung lagi. Oh, Nah, begitu. makasih Pak. Ya. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, nanti source code-nya saya share seperti biasa, tenang. Yang penting ikutin aja flow-nya, jalan ceritanya. Nanti teman-teman bisa recall lagi dengan membaca source code yang saya share di GitLab. Pelan-pelan ya, semua memang ada waktunya. Nah, semua ada waktunya, tapi dalam waktu itu, teman-teman tentu perlu manfaatkan waktu itu untuk exercise, ya kan? Mencoba, try, error, dan memang seorang programmer ya begitu kerjanya ya. Apalagi teknologinya akan berkembang terus. Nah, mungkin sekarang begini, tapi 2 tahun lagi mungkin ada hal yang baru dari object-oriented programming di C++. Misal ya, mungkin. Oke, begitu. Nah, sekarang lanjut ya, saya lanjut. Gimana kalau dengan method overloading? Tadi access specifier sudah, kemudian constructor sudah. Nah, gimana kalau ada method overloading yang diturunkan? Nah, method overloading teman-teman sudah pelajari di semester pertama ya, di dasar pemrograman ya, .cpp. Nah, apa itu method overload? Method overload itu kalau teman-teman punya misal seperti ini. Misal ya, saya punya function, nah katakanlah integer return-nya, kemudian function-nya namanya add, di mana dia menerima dua parameter x dan y misal. Kemudian dia return-nya x ditambah y. Terus saya punya lagi function lagi dengan nama yang sama, double add. Nah, kemudian tapi dia punya parameternya double float ya, angka desimal x dan y. Return-nya x plus y. Ini error nggak kalau kayak gini teman-teman? Saya punya dua function, namanya sama, tapi parameternya beda. Step atau implementasi functionnya, body functionnya, itu bisa beda, tapi bisa sama. Nah, kalau ini implementasinya sama, x plus y. Kalau kayak gini, error nggak teman-teman? Error kayaknya Pak. Masa? Kita coba. Kita coba ya. Cout
cout, terus saya panggil nih add 2 sama 4 misalnya. Nah, end line. Kemudian saya panggil lagi add, tapi dengan parameter value-nya adalah float, desimal, 5,6,8,4 misalnya. Nah, tuh nggak error nih di sini. Coba di VS Code nggak error, tapi belum tentu ketika running nggak error juga ya. Nah, kita coba nih, apakah error G++ number 4 method X outputnya dan ./X. Ternyata running well, tidak error. Dan hasilnya benar ya, 2 tambah 4, 6, 5,6 tambah 8,4 itu 14, true. Nah, nggak error. Inilah yang disebut sebagai method overloading. Ada function ya, lebih tepatnya kalau yang saya praktekkan ini namanya function overloading, di mana ada function dengan nama yang sama, tapi parameter berbeda, return-nya berbeda, kemudian implementasi atau body function-nya bisa jadi berbeda. Tapi kebanyakan sih sama ya, karena nama function-nya sama, add. Nah, kalau nama fungsinya add, nggak mungkin dong di dalam add saya kasih perkalian, pembagian, kan jadinya nggak konsisten ya. Nah, begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai metode function overloading. Nah, di dalam kelas, kalau teman-teman lihat, di dalam kelas kan juga ada function ya, atau yang kita sebut metode ya. Nah, jadi misal nih, kalau di function, nah misal nih, saya masukkan ini 2 function yang sama tadi ke dalam buah. Nah, begini, dalam kelas buah. Nah, begini. Kemudian saya punya kelas pepaya, di mana kelas pepaya itu turunan dari kelas buah, dan di dalamnya, saya akan buat function overloading lagi. Tapi dengan implementasi yang berbeda, bukan integer, bukan double, tapi misalnya string. Nah, string X dan string Y dijumlah. Kalau ada string dijumlah, bukan berarti penjumlahan string ya, tapi penggabungan ya, concat string atau merger string, join string. Nah, di sini ada seperti ini. Kira-kira kalau sekarang saya buat dari pepaya, dari buah dulu deh, dari buah, misalnya objek B, kemudian saya akses b.add 2,4, b.add 2,4 ini berarti integer ya, kemudian b.add 5,6, 8,4 itu berarti float, double. Kalau kita eksekusi, harusnya sih running well ya, nggak masalah. Nah, jalan. Nah, sekarang apa yang terjadi pada function add? Di sini saya punya 3 metode add ya. Di pepaya dia kan turunan dari buah. Di buah dia punya function add, method add, dan di pepaya sendiri dia punya function add. Ada 3 buah add. Nah, kalau method overloading, si pepaya ini bisa mendapatkan method overload itu dengan catatan kita tambahkan using, kemudian nama kelasnya buah, kemudian operator untuk operator untuk komponen, ×2 double, add. Nah, seperti ini. Using buah add itu artinya untuk memastikan method overloading yang ada di dalam buah yang namanya add itu semuanya akan dimasukkan dalam kelas pepaya. Kalau kita nggak pakai ini, maka si pepaya ketika kita bikin objek dari pepaya dan kita panggil function add, maka dia hanya menerima yang ini aja, yang string tambah string. Sementara yang integer sama angka float ini dia nggak bisa, error pasti. Nah, kita mesti tambahkan ini. Using nama parent class ×2, nama method overloadingnya. Metode yang punya nama sama tapi parameternya berbeda. Nah, kalau seperti ini, kita buat objek dari pepaya P, kemudian kita P add 2,4, P add 5,6, 8,4, nggak error ya. Saya tambahkan satu lagi untuk menambahkan string. Nah, stringnya misalnya Ali Baba. Nah, kita save, kita reload. Hasilnya adalah nice, keluar nih. 6, 14, Alibaba. Nah, kalau kita nggak pakai ini, using buah add, saya komen, maka
method add untuk integer dan method add untuk double ya, float dari Papaya akan error nih. Teman-teman bisa lihat nih error. Karena dia hanya membaca parameternya yang berupa string, tidak menerima integer dan float ataupun yang lain. Nah, maka dari itu saya panggil seperti ini, using buah add untuk memastikan method overloading ini jalan juga di dalam kelas Papaya. Oke? Gimana teman-teman? Aman ya? Paham maksudnya ya? Nah, yang ini yang tadi salah ya di slide ya. Nah, makanya di slide, kalau teman-teman baca di slide yang overloading method derived, ini ada tulisan ref-nya, nanti saya revisi ya. Karena di sini kurang menambahkan tadi itu. Using, using nama parent _2_2, nama method yang overload. Nah, begitu. Oke ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ini terjadi jika di dalam parent class atau child class punya metode dengan nama yang sama tapi parameternya berbeda, implementasinya berbeda, hasil atau return-nya, tipe datanya berbeda. Nah, begitu sih intinya sih. Pengen nunjukin itu aja. Nah, satu lagi ya, terakhir berarti nih. Terakhir kita akan bahas tentang nomor 5. Abstract class. Nah, minggu lalu kita sudah pernah bahas abstract class ya, tapi hanya membahas apa itu abstract class tanpa disertai gimana cara makainya. Nah, di sini kita bahas nih, abstract class adalah kelas yang memiliki pure virtual function. Kalau dia memiliki satu pure virtual function, kita sebut interface. Nah, tapi kalau dia punya bukan hanya pure virtual function atau pure virtual function-nya banyak, kita sebut sebagai abstract class. Nah, pure virtual function bisa kita deklarasikan dengan virtual. Begini kan ya, dengan sintaks virtual, kemudian diikuti dengan function-nya, dan diakhiri dengan const sama dengan 0. Artinya dia nggak punya implementasi. Misalnya do something ya, do something, const sama dengan 0. Nah, ini kan kita sudah membuat sebuah virtual function ya. Kita sudah membuat sebuah virtual function. Oh, sorry. Misalnya ini void ya. Void aja. Nah, do something. Nah, kalau kita punya abstract class, masih ingat ya, tidak bisa kita membuat objek dari abstract class. Nggak bisa. Udah kita buktikan minggu lalu. Nah, sekarang gimana cara penggunaan abstract class? Abstract class itu sebenarnya bisa digunakan terutama sebagai parent. Ini adalah best practice ketika teman-teman bikin parent. Jadi kalau punya metode, itu best practice-nya, walaupun nggak di semua kasus ya, itu teman-teman jadikan dia abstract class. Nah, nanti do something ini implementasinya dijelaskan di anaknya, di child class-nya. Misal, saya bisa void do something. Nah, begini. Kemudian return-nya ya, dia kasih const. Return-nya saya mau cout do something. Nah, begini aja. End line. Nah, begini. Selesai. Nah, kemudian kita bisa buat sebuah objek dari si Papaya. Nah, Papaya, P katakanlah objeknya. Kemudian saya panggil do something. Do something. Nah, maka, nggak perlu ya, nggak perlu cout karena dia sudah ngeprint ya. Udah ngeprint di functionnya tuh. Nah, do something gini aja. Kita save, kemudian kita running G++, 5, outputnya X, kita eksekusi X. Hasilnya adalah keluar nanti, do something. Nah, ini adalah implementasi yang baik dari abstract class. Jadi abstract class itu kita pakai sebagai parent. Fungsinya untuk apa? Supaya di dalam metode abstract class itu dia tidak punya implementasi sehingga dia berlaku global dan kita tidak bisa bikin objek langsung dari si parent. Kita bisa bikin objek langsung dalam child class-nya. Nah, seperti ini. Implementasi dari do something di override di dalam metodenya si child. Nah, override ini kalau tadi overloading, kalau sekarang overriding.
Itu bisa teman-teman implementasikan dengan sesimpel ini aja. Deklarasikan function yang sama, tapi implementasi berbeda. Kemudian bisa ditambahkan, ini opsional ya, tambahkan override seperti ini. Nih, tambahkan sintak override. Secara default, teman-teman nggak nambahin juga sudah overriding ya. Terbukti, nih, ketika saya panggil do something, dia menjalankan function yang dari pepaya, bukan dari buah. Karena di buah ini abstrak, dia nggak punya implementasi. Nah, begitu. Oke ya, bisa ditambahkan override. Ini opsional. Nah, begitu. Sampai sini dulu barangkali ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, di sini saya cuman di file ini, saya ingin menjelaskan bagaimana abstract class itu memang bagus untuk sebagai parent. Kemudian bagaimana teman-teman bisa membuat implementasi dari pure virtual function. Caranya adalah implementasinya kita deklarasikan di metodenya si child class. Nah, begitu. Kurang lebih ya. Nah, ini best practice juga di inheritance. Kalau bisa, parent class itu adalah abstract class. Jika memungkinkan ya, tapi kalau parent class-nya itu memang bisa kita instantiate object, bikin objek dari parent, ya maka jangan pakai abstract class. Begitu. Atau di abstract class kan juga ada yang konkretnya, bisa kita tambahkan metode konkret, bisa metode atribut konkret juga bisa, jadi bisa di-combine aja. Begitu. Nah, tujuannya supaya teman-teman, nah kalau teman-teman nggak deklarasikan si do something, nah seperti ini akan error. Kenapa error? Ya karena kita menginherit dari kelas parent yang punya virtual pure function tanpa implementasi. Jadi do something ini secara tidak langsung bertugas sebagai interface. Dari interface itu kayak aturan gitu ya, template yang harus dipatuhi oleh child class. Jadi si child class ini mau nggak mau harus mendeklarasikan do something ini ngapain. Karena di pure virtual function, do something ini nggak tahu dia ngapain. Karena dia cuman seperti ini, virtual void do something const equals 0. Nah, maka harus kita deklarasikan do something itu ngapain. Sehingga programnya berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih begitu. Itu yang disebut sebagai konsep interface ya. Interface itu untuk sebagai template. Nah, mungkin teman-teman kalau ketemu dengan bahasa pemrograman dengan interface kayak TypeScript. Nah, TypeScript mungkin di semester ini dapat ya, pemrograman web, JavaScript yang pakai tipe data, TypeScript, atau Golang. Nah, itu ada interface. Akan nyambung dengan konsep ini. Nah, ini juga script keempat dan kelima itu mengantarkan kita ke pilar selanjutnya, teman-teman. Polymorphism. Poly itu banyak, morph itu bentuk. Di sini, di script nomor 4, method overloading, ada function dengan nama yang sama, tapi yang dilakukan beda. Ya kan? Itu basic dari polymorphism. Begitu juga di file nomor 5, ada method do something, tapi implementasinya berbeda. Nah, itu juga salah satu definisi ya dari polymorphism. Nah, begitu. Ada pertanyaan barangkali? Silahkan. Sudah waktunya tidur. Sudah jam 23 bentar lagi. Nah, silahkan bagi yang belum presensi, sudah saya tampilkan. Kalau ada yang salah ya, yang error, atau ada problem dengan absensi, bisa teman-teman kirim email ya. Atau mau diskusi juga boleh, selain buat izin, buat izin atau sakit, atau mungkin minta bantuan untuk manual presensi. Nah, boleh juga diskusi tentang sesuatu, mungkin punya project yang ingin didiskusikan, silahkan. lintang@cakrawala.ac.id. Ya, ada pertanyaan lagi, silahkan. Coba ini chatnya agak banyak, mohon maaf. Ketinggalan ya, dan jangan lupa teman-teman isi feedback ya, yang sudah di-share fasilitator. Malam hari ini ada Mas Yasin. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada berarti itu dia pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa, tinggal beberapa hari lagi, dan selamat nyepi besok hari Sabtu bagi yang merayakan, dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, Recording oh, stopped. makasih ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama.